Yang pertama, derajat ionisasi. Kemampuan suatu asam untuk menghasilkan ion H+ atau suatu basa untuk menghasilkan ion OH- ini akan menentukan kekuatan asam dan basa zat tersebut. Jumlah ion H+ atau ion OH- yang dihasilkan ditentukan oleh derajat ionisasi, yaitu perbandingan antara jumlah mol terionisasi dengan jumlah mol mula-mula. Nah, ionisasi sendiri itu adalah proses terurainya suatu molekul menjadi ion-ion penyusunnya. Contoh, H2O akan terurai menjadi H+ dan OH-. Di sini derajat ionisasi kita kenal dengan istilah alfa, dengan nilai alfa sama dengan mol zat terionisasi per mol zat mula-mula, di mana nilai alfa lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Artinya, alfa ini akan bernilai 0 apabila tidak terionisasi sama sekali dan bernilai 1 jika terionisasi sempurna. Contoh, HCl aqueous terurai menjadi H+ dan Cl-. Karena di sini HCl itu merupakan asam kuat, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi berkesudahan dan ionisasinya adalah ionisasi sempurna. Sedangkan NH3 ditambah H2O akan bereaksi menghasilkan NH4+ dan OH-. Karena di sini NH3 adalah basa lemah, maka proses reaksi yang terjadi adalah reaksi berkebalikan, tandanya ke kanan sama ke kiri, dan ionisasinya adalah ionisasi sebagian. Kemudian, yang kedua kita lanjutkan dengan derajat keasaman. Di sini, yang pertama kita bahas adalah asam kuat. Asam kuat adalah senyawa asam yang dalam pelarut air akan terionisasi sempurna. Contoh, asam halogen, kemudian H2SO4 atau asam sulfat atau lebih dikenal dengan air aki, HNO3, HClO3, dan lain-lain. Bersama molumnya adalah Ha menjadi H+ dan amin, di mana nilai Ha-nya adalah A dikali Ma atau pH-nya adalah min log H+. Sedangkan asam lemah adalah senyawa asam yang jika dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi sebagian. Contoh, asam cuka atau CH3COH. Kemudian asam sianida atau HCN, H2CO3, H3PO4, dan lain-lain. Persamaan umumnya Ha bereaksi menghasilkan H+ dan amin. Kalau asam lemah, reaksinya adalah reaksi kesetimbangan, tanda panahnya bolak-balik. Nilai dari Ka di sini ada faktor Ka, yaitu tetapan ionisasi asam untuk asam lemah, sama dengan konsentrasi plus dikali konsentrasi amin dibagi dengan Ha atau konsentrasi mula-mula, di mana nilai alfanya sama dengan akar dari Ka per Ma. Nah, nilai H+ sendiri sama dengan alfa dikali Ma atau akar dari Ka dikali Ma. Tentu untuk menghitung pH sendiri masih sama, yaitu pH sama dengan min log H+. Di sini H+ artinya adalah konsentrasi ion H+, A dalam asam kuat artinya adalah banyaknya ion H+ yang dilepas, kemudian Ma artinya molaritas asam, dan Ka pada asam lemah adalah tetapan ionisasi asam. Untuk basa kuat, di sini adalah senyawa basa yang dalam pelarut air dia akan mengalami ionisasi sempurna. Contoh, basa alkali. Kemudian SrOH2, BaOH2, CaOH2. Nah, di sini persamaannya adalah MOH menjadi M+ dan OH-. Kemudian nilainya OH- adalah B dikali MB. Untuk POH sendiri adalah min log OH-. Sedangkan untuk basa lemah, di sini artinya adalah senyawa basa yang jika dilarutkan dalam air, dia akan mengalami ionisasi sebagian. Contohnya adalah NH3, BeOH2, FeOH2. Kemudian untuk MOH sendiri, di sini basa lemah reaksinya adalah reaksi kesetimbangan, artinya tanda panahnya bolak-balik. Nah, MOH sama dengan M+ ditambah OH-. Dan
nilainya Kb ada tetapan ionisasi basa adalah konsentrasi M+ dikali konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi mula-mula. Dengan nilai derajat ionisasi atau alfa sama dengan akar Kb dibagi Mb. Nah, selanjutnya nilai OH- sendiri sama dengan alfa dikali Mb atau akar dari Kb dikali Mb. Nah, selanjutnya untuk pOH hitungnya juga tetap sama dengan pada basa kuat, yakni pOH sama dengan min log OH-. Di sini OH- adalah konsentrasi ion OH-, I-nya adalah banyaknya ion OH- yang dilepaskan. Mb artinya molaritas basa, kemudian Kb adalah tetapan ionisasi basa. Kita lanjutkan dengan tetapan kesetimbangan air. Dalam kesetimbangan, air bisa mengalami ionisasi menjadi ion-ion penyusunnya, sehingga di sini air itu bersifat sebagai elektrolit lemah. Kalau diuraikan, maka H2O akan terjadi reaksi kesetimbangan menjadi H+ dan OH-, di mana tetapan kesetimbangan airnya adalah H+ ditambah OH- atau disebut dengan KW yang nilainya adalah 10 pangkat min 14. H+-nya 10 pangkat min 7, OH-nya 10 pangkat min 7, kalau dikalikan hasilnya adalah 10 pangkat min 14. Apabila KW ini disubstitusi, maka akan kita peroleh nilai PKW sama dengan PH ditambah POH, di mana PKW nilainya adalah 14 dan pH ditambah POH. Artinya pH ditambah POH nanti jumlahnya harus sama dengan 14. Kalau yang diketahui POH, maka pH-nya sama dengan 14 min POH. Di mana H+ adalah konsentrasi ion H+, kemudian OH-nya adalah konsentrasi ion OH-. Dan yang terakhir, KW tadi adalah tetapan kesetimbangan air. Jadi kalau kita sudah menghitung nilai asam, pH asam langsung ketemu pH. Tapi kalau ngitung basa, nanti kita masih dapat POH. Jadi harus dihitung lagi